Ruang Dewa Bela Diri, bab 926 sampai dengan 930. Bab 926 mengikuti jejak. Waktu berlalu sangat cepat di dalam laut iblis yang kacau, yang tetap berada dalam keadaan kacau balau, sama seperti yang telah terjadi selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kurung buka titik. Segalanya tampak tidak berubah. Kekacauan adalah melodi abadi di laut kacau. Dan kegelapan tak berujung menanamkan keputusasaan, tidak meninggalkan secercah harapan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Ye Xiwen telah mengasingkan diri di palung terdalam di dasar laut selama sebulan penuh. Jika bukan karena semua orang dapat merasakan aura samar Ye Xiwen setiap saat, mereka hampir akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Lagi pula, Ye Xiwen telah mengasingkan diri setelah terluka parah. Kebanyakan orang akan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik mereka sebelum mempertimbangkan untuk menyendiri. Tetapi Ye Xiwen masuk begitu tergesa-gesa. Apakah ini akan menimbulkan efek samping? Ini semua adalah hal-hal yang perlu mereka pertimbangkan. Namun, sebulan tidak cukup untuk menggerakkan mereka. Karena para seniman bela diri di alam transenden memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Wajar jika seseorang mengasingkan diri selama 100 tahun. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa Ye Xiwen akan mengasingkan diri selama 100 tahun saat ini. Baru sebulan. Baru permulaan. Namun Yao Qian telah mencapai puncak alam transenden tingkat ke-6. Ia telah memanfaatkan bulan ini untuk menghimpun semua wawasan yang diperolehnya selama periode ini, dan kultivasinya telah berkembang pesat. Setelah masa pengasingan diri, ia langsung memasuki tahap terobosan dan mungkin akan melangkah ke alam transenden tingkat ke-7. Bai Hanmo, satu-satunya yang tampak agak tidak sabar, tidak menunjukkannya. Lagi pula, Ye Xiwen baru saja menyelamatkan nyawa mereka, dan dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ia hanya bisa mulai berkultivasi dengan sabar, dan tak lama kemudian ia hampir mencapai tingkat ke-7 alam transenden. Kekuatannya meningkat sangat signifikan, jauh melampaui harapan semua orang. Kalau saja Ye Xiwen dan Yao Qian tidak pernah masuk ke dalam pengasingan, dan dia tidak cocok untuk pengasingan, dia mungkin akan langsung masuk ke dalam pengasingan saat itu juga. Hanya Yu Sisi dan Xiong Zicheng yang menatap mereka berdua dengan senyum masam. Apa itu jenius? Ini baru jenius. Jangan tertipu oleh fakta bahwa level kultivasi Xiong Zicheng saat ini lebih tinggi daripada mereka bertiga. Faktanya, dari segi potensi, mereka bertiga jauh lebih kuat daripada dirinya. Seberapa jauh seorang seniman bela diri dapat berkembang tidak hanya bergantung pada faktor-faktor tak terkendali seperti pertemuan kebetulan, tetapi juga sangat bergantung pada usia. Umumnya, semakin tua seseorang, semakin kecil kemungkinannya untuk menembus ke tingkat berikutnya. Seperti dirinya, meskipun masih memiliki waktu yang panjang sebelum mencapai batas umur 10.000 tahun, potensinya sudah sangat terbatas. Tepat sebelum alam aspek Dharma, terdapat 3 alam, alam transenden tingkat ke-8 dan ke-9, dan alam aspek Dharma setengah langkah. Selain itu, setelah umur seorang kultivator alam transenden mencapai 10.000 tahun, tidak ada lagi perkembangan sebelum memasuki alam aspek Dharma. Dengan kata lain, kecuali suatu hari ia dapat berkultivasi hingga mencapai keabadian, 10.000 tahun mungkin merupakan akhir dari umur setiap orang. Jadi, kecuali Anda adalah seseorang yang tahu sejak awal bahwa Anda hanya punya sedikit harapan. Para jenius itu selalu memanfaatkan setiap menit dan detik untuk mengasah keterampilan mereka. Mencapai alam transenden mungkin tampak mudah, tetapi di atasnya terletak alam aspek Dharma, dan bahkan alam yang lebih tinggi lagi, yang berpuncak pada keabadian. Namun, itu hanyalah legenda. Usia harapan hidup mereka telah mencapai beberapa ribu tahun, membuat mereka tak tertandingi oleh para jenius muda seperti Ye Xiwen, yang mungkin baru berusia 100 atau 200 tahun. Kemajuan mereka jelas bagi semua orang, dan yang dapat kita lakukan hanyalah iri dan dengki. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tandingi. Bai Hanmo terbaring lesu di permukaan laut. Awalnya, beberapa monster laut bodoh berpatroli. Tetapi setelah Bai Hanmo, Xiong Zicheng, dan Yu Sisi bergabung untuk membunuh mereka, monster laut itu tidak berani lagi memasuki area ini.
Meskipun mereka ganas dan kejam, mereka bukannya tanpa kecerdasan dan tahu bagaimana menghindari bahaya. Setelah menunjukkan kekuatannya di alam transenden tingkat ke-7, Xiong Zicheng tidak lagi repot-repot menyembunyikannya, karena bagaimanapun juga itu sia-sia. Di hadapan Xiong Zicheng, yang telah sepenuhnya melepaskan kekuatannya, hanya sedikit monster laut yang mampu menahannya. Bahkan, monster laut di alam transenden tingkat ke-7 pun mencium bau darah dan bergegas menghampiri, hanya untuk dibantai oleh Xiong Zicheng dengan cepat dan telak. Pertarungan ini sangat mengubah kesan Bai Hanmo terhadap Xiong Zicheng. Sepertinya bukan karena Xiong Zicheng terlalu lemah, tetapi karena Bai Yin terlalu kuat, sehingga Xiong Zicheng tidak punya cara untuk menghadapinya. Meskipun Bai Hanmo agak ceroboh dan naif, dia jelas tidak bodoh dan berpikiran sederhana. Sekarang setelah dia memastikan kekuatan Xiong Zicheng, dia tentu tidak akan menolaknya. Jadi selama bulan ini, meskipun mereka bertiga tidak banyak bicara, mereka tetap berhubungan cukup baik, setidaknya jauh lebih baik daripada awalnya. Tiba-tiba, Bai Hanmo mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan, dan ekspresinya menjadi serius. Xiong Zicheng memperhatikan perilaku Bai Hanmo yang tidak biasa dan bertanya-tanya apakah Bai Hanmo telah menemukan sesuatu. Namun, tidak ada yang aneh dalam jangkauan indera ketuhanannya. Namun, melihat Bai Hanmo tampak sangat serius, ia segera mengarahkan indera ketuhanannya ke arah yang dilihat Bai Hanmo. Secara umum, kekuatan spiritual setiap orang terbatas. Jika Anda tetap waspada ke segala arah, jangkauan yang dapat Anda jaga akan jauh lebih kecil. Namun, jika jangkauan yang dapat Anda jaga jauh lebih kecil, maka jangkauan kewaspadaan juga akan jauh lebih kecil. Ekspresinya awalnya tidak banyak berubah, tetapi ketika ia terus mengamati, tiba-tiba berubah drastis. Dalam jarak pandangnya, ia melihat sekelompok orang terbang mengancam ke arah mereka. Meskipun dia hanya dapat melihat sebagian saja dengan indera penglihatannya karena jaraknya, itu sudah cukup untuk membuat suatu penilaian. Ia langsung terkejut, karena ia tahu betul bahwa ia hanya memperhatikan arah itu karena melihat ekspresi Bai Hanmo. Jika bukan karena Bai Hanmo, ia bahkan tidak akan memperhatikan sisi itu. Dengan kata lain, Bai Hanmo menemukan anomali di sisi itu jauh lebih awal darinya. Kekuatan Bai Hanmo jelas jauh lebih rendah daripada kekuatannya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa menemukan seseorang yang bahkan tidak bisa dia deteksi? Saat ini, Yu Sisi masih belum menyadari kedatangan musuh. Ia mendesah. Yu Sisi dan He Junlong memang sudah menjadi talenta muda di pasukan beruang mereka. Tetapi penampilan Ye Xiwen sungguh tak terlukiskan. Sungguh menakjubkan. Yao Qian bahkan lebih memukau saat itu. Bahkan Bai Hanmo, yang belum menunjukkan banyak kekuatan, ternyata memiliki sisi yang begitu istimewa. Hati-hati, itu berbahaya. Saat ini, dia harus mengingatkan Yu Sisi. Yu Sisi masih agak bingung, tidak tahu di mana bahaya yang dimaksud sang kapten. Tetapi sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis, karena dalam jangkauan persepsinya, seseorang benar-benar telah menyerbu masuk, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan hendak mencapai mereka. Ia langsung menjadi sangat cemas. Biasanya, ia sudah lama berbalik dan pergi. Tetapi sekarang ia tidak bisa. Karena Ye Xiwen masih bersembunyi di parit. Dan Yao Qian juga sedang bersembunyi. Mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Bai Hanmo melompat ke udara bagaikan seekor ikan mas yang berguling-guling. Tubuhnya menegang saat dia menatap tajam ke kejauhan. Benar saja. Tak lama kemudian sekelompok orang muncul di hadapan mereka. Yang tidak diharapkan Xiong Zicheng adalah dia melihat sosok yang dikenalnya. Sosok yang hampir mencabik-cabik jantung dan paru-parunya. Dia adalah He Yulong. Orang-orang ini sebenarnya dibawa oleh He Yulong. Pikirannya kosong sesaat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Pantas saja orang-orang ini berhasil menyusul. Selama ini, ia samar-samar menduga Ye Xiwen dan yang lainnya mungkin sedang dikejar musuh. Namun, dia tetap teguh menerima tugas itu. Dia selalu merasa telah melakukan pekerjaan dengan baik, menyembunyikan semua jejak. Di tempat seperti Laut Iblis yang kacau, kecuali jika seseorang sangat tidak beruntung, mustahil bagi pihak lain untuk mengejarnya. Kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil.
Jika itu terjadi, mereka hanya bisa meratapi nasib buruk mereka dan tidak punya pilihan lain. Namun, orang yang tak ia waspadai adalah salah satu anak buah Xiong sendiri. He Yulong telah belajar darinya selama bertahun-tahun dan tahu banyak tentang tim Xiong, termasuk beberapa kode rahasia mereka. Pada saat ini, pengkhianatan Xiong adalah titik terakhir yang mematahkan semangatnya, menghancurkan segalanya dan seluruh pertahanan Xiong. Dia memperlakukan He Yulong seolah-olah dia adalah penggantinya, memberinya perawatan terbaik dan membawanya dalam hampir setiap misi, memperlakukannya sama seperti UCC. Dia tidak berencana untuk menekuni profesi pemburu iblis seumur hidupnya. Cepat atau lambat, dia akan pensiun. Dan saat itu dia akan memilih penerus antara UCC dan He Yulong. Itulah mengapa dia sangat sedih. Setelah semua itu, dia dikhianati oleh penerus yang telah dipilihnya. Mengapa demikian? Dia masih tampak tidak percaya, masih tidak dapat mempercayainya, dan tidak mau mempercayainya. Anak ini bermarga baik. Sepertinya Ye Xiwen benar-benar ada di sini. He Yulong, hebat sekali. Kali ini, klan buaya racun bayangan kita pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Mata buaya Hong langsung berbinar ketika melihat Bai Hanmo. Bai Hanmo memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ye Xiwen dan Yao Qian. Jika Bai Hanmo ada di sini, berarti Ye Xiwen dan Yao Qian ada di sini dan belum pergi jauh. Dia langsung menjadi bersemangat. Hebat. Setelah sekian lama, dia akhirnya menemukan jejak Ye Xiwen. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan Ye Xiwen lolos. Itu hanya masalah kecil. He Yulong jarang menunjukkan kerendahan hati. Tetapi saat ini, kilatan kepuasan melintas di matanya. Dasar binatang buas. Aku tak pernah menyangka kaulah yang mengkhianati kami. Bab 927 Momen Api. Dasar binatang buas. Aku tak pernah menyangka kau akan mengkhianati kami. Xiong Zicheng menunjuk He Yulong dengan tak percaya. Merasakan sakit yang menusuk di hatinya dan rasa sakit karena pengkhianatan. Kapten, aku tidak mengkhianatimu. Semua anggota klan buaya bayangan bilang selama mereka bertiga masih hidup. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kata He Yulong sambil melangkah maju. Tidak ada 1000 elemen. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Xiong Zicheng tiba-tiba mencibir. Apa kau lupa aturan dan peraturan pasukan Xiong kita? Jika kabar ini sampai tersiar, apakah pasukan Xiong kita masih bisa bertahan di Laut Iblis yang kacau? Meskipun Laut Iblis kacau itu kacau, reputasi tetaplah penting. Dengan kekuatan pasukan beruang, tanpa reputasi yang baik, mereka tidak akan bisa bertahan hidup di Laut Iblis kacau. Dan tak seorang pun akan mau bekerja sama dengan mereka. Jika demikian, pasukan beruang akan hancur, tanpa jalan keluar lain. Inilah sebabnya Xiong Zicheng setuju untuk bekerja sama dengan Ye Xiwen dan lainnya. Tidak apa-apa, asal kita bunuh mereka semua. Tak seorang pun di guild akan tahu. Kata He Yulong buru-buru. Jelas sudah mempertimbangkannya lama dan memikirkan semua aspek secara detail. Saat mengucapkan kata-kata itu, ekspresi He Yulong tampak sangat garang. Seakan-akan dia sedang berbicara tentang musuh yang tidak dapat didamaikan. Cih, mereka baru saja kalah di bawah kendali saudara Ye. Beraninya mereka berkomplot melawan kita. Kurasa saudara Ye keterlaluan. Seharusnya dia membunuh mereka saja, kata Bai Hanmo sambil mencibir. Ia langsung mengenali He Yulong dan menjadi waspada. Jika Xiong Zicheng berkolusi dengan He Yulong saat ini, mereka akan berada dalam bahaya besar. Yao Qian dan Ye Xiwen sama-sama sedang menyendiri dan tidak memiliki siapapun untuk menghadapi kelompok ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan ini. Untungnya, reaksi Xiong Zicheng membuatnya sadar bahwa ini mungkin bukan seperti yang dibayangkannya. He Yulong mungkin belum membicarakannya dengan Xiong Zicheng, dan mungkin mengambil keputusan sendiri. Diam, apa kalian pikir kalian bisa lolos hari ini? Teriak He Yulong. Raut wajahnya berubah seolah-olah ia sedang menahan amarah. Hari ini kalian semua akan mati. Tak seorang pun akan lolos. Semua amarahnya tertuju pada Bai Hanmo. Jika tatapannya bisa menembus, Bai Hanmo pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Sayangnya, Bai Hanmo sama sekali tidak menghiraukan tatapannya. Atau mungkin mereka memang tidak peduli. He Yulong, aku tak pernah menyangka kau akan jadi seperti ini.
kata Xiong Zicheng dengan marah, menunjuk He Yulong. Nadanya dipenuhi rasa sakit hati dan kekecewaan. Kau jadi begitu tidak bermoral. Apakah begini biasanya saya mengajari Anda? Memangnya kenapa kalau begitu? Memangnya dia siapa? Dia membuatku malu. Dan kau malah membantu mereka. Aku benar-benar kecewa padamu. Kegilaan yang mengerikan melintas di wajah He Yulong. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Ye Xiwen telah memberinya pukulan telak, dan dia tak mampu menahan satu gerakan pun. Pada akhirnya, Ye Xiwen bahkan membuatnya pingsan karena marah. Jika harus memilih orang yang paling dibenci, maka Ye Xiwen pasti salah satu yang terbaik. Itu menghancurkan seluruh harga dirinya, menghancurkannya seperti sampah. Yang membuatnya gila adalah menghadapi orang yang telah mempermalukannya seperti ini. Xiong Zicheng tidak memilih untuk membantunya, melainkan memilih untuk membantu Ye Xiwen. Baginya, ini adalah hal yang paling tidak bisa ditoleransi. Ia merasa dikhianati, seolah seluruh dunia berutang budi padanya. Ia hanya bisa melampiaskan amarahnya saat itu. Saat itu, para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan datang ke rumahnya. Kedua belah pihak langsung akrab dan mengejarnya bersama para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan ini. Bagus, bagus. Ini adalah hal yang pernah kuberikan, kata Xiong Zicheng sambil tertawa paksa. Ia kini menyadari bahwa perbedaan antara He Yulong dan Ye Xiwen bukan hanya sangat besar, tetapi juga sangat besar. Bukan hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Di matanya sekarang, bahkan Bai Hanmo yang paling kekanak-kanakan pun 1000 kali, 10.000 kali lebih bijaksana daripada He Yulong. Untunglah Xiong Xiao Dui belum diserahkan kepadanya. Kalau tidak, itu akan benar-benar akhir. Buat apa buang-buang omong kosong begitu? Karena orang-orang ini keras kepala. Ayo kita bunuh mereka semua, kata buaya Hong dengan tidak sabar. Ia hanya tertarik pada Ye Xiwen. Kalau ia tidak bisa mencabik-cabiknya, percuma saja ia datang ke sini. Kapten, kau masih bisa sampai sejauh ini, kata He Yulong akhirnya. Jangan pertaruhkan nyawamu untuk orang itu. Itu terlalu bodoh. Sama sekali tidak sepadan. Mendengar perkataan He Yulong, Xiong Zicheng sudah benar-benar putus asa padanya, dan kekecewaannya tampak jelas di ekspresinya. Kalau begitu, kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Xiong Zicheng menggelengkan kepalanya. Ekspresinya tampak sangat tegas. Mereka yang berbeda jalan tidak mungkin bisa membuat rencana bersama. Inilah alasan mendasar bagi kelangsungan tim Xiong. Menyerah dan mengkhianati janji mungkin tampak baik-baik saja untuk saat ini. Tetapi tim yang telah kehilangan jiwanya pada akhirnya akan hancur. Bear Squad merupakan puncak sebagian besar karya hidupnya. Jika hancur, berakhirlah hidupnya. Karena kau menolak bertobat dan masih ingin membantu orang itu, jangan salahkan aku karena kejam. He Yulong dipenuhi kebencian terhadap Ye Xiwen, yang mengalahkan segalanya. Di dalam hatinya, mantan kapten ini hanya merasa jijik dan benci. Paman, jangan bicara apa-apa lagi padanya. Bai Hanmo menggelengkan kepala dan berkata, auranya mulai terpancar. Ekspresinya menjadi serius, lebih serius dari sebelumnya. Ayo bertarung sekuat tenaga, hehehe. Menarik, aku suka. Akan kucabik-cabik daging mereka sepotong demi sepotong dan kumakan, kata pria berjubah hitam itu sambil tertawa sinis. Mereka mengangkat jubahnya dan menemukan seorang prajurit dari ras iblis laut dengan kepala yang menyerupai kadal. Alasan ia disebut iblis laut, bukan anggota klan laut, adalah karena energi iblis yang terpancar darinya begitu kentara sehingga semua orang bisa merasakannya. Perkenalkan, aku Yi Rui, salah satu dari 4 Jenderal Vajra di bawah Putra Mahkota. Sang ahli iblis laut memperkenalkan dirinya. Katakan padaku di mana Ye Xiwen berada dengan jujur, atau kau akan mati. Nada bicaranya dingin. Mengapa Putra Mahkota tidak datang sendiri? Tanya Bai Hanmo. Selama waktu ini, ia telah mengetahui tentang dendam antara Ye Xiwen dan klan buaya beracun tanpa bayangan. Bisa dibilang mereka adalah musuh yang dirundung kebencian yang mendalam. Kali ini, Ye Xiwen pergi ke Laut Iblis Kekacauan untuk menghindari kejaran klan buaya beracun tanpa bayangan. Di antara generasi muda, Putra Mahkota adalah pemimpin klan buaya bayangan. Membunuh beberapa hama itu tidak ada apa-apanya,
Putra mahkota bahkan tidak perlu datang sendiri. Yi Rui mencibir, tidak menghiraukan kata-kata Bai Hanmo. Dalam benaknya, orang macam apa putra mahkota itu? Bagaimana mungkin dia datang sendiri? Di dalam hatinya, putra mahkota adalah makhluk seperti dewa, dan musuh putra mahkota adalah musuhnya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ayo bertarung. Teriak Bai Hanmo, sambil menghela napas lega. Jika Pangeran Buaya datang, mereka benar-benar akan hancur. Meskipun ia sering kali riang dan tampak acuh tak acuh terhadap banyak hal, ia bukanlah orang bodoh yang sombong dan tidak tahu apa-apa. Di kalangan generasi muda, Pangeran Buaya sudah pasti termasuk yang teratas, dan sangat sedikit yang dapat menyaingi atau sebanding dengannya. Setidaknya bukan dia. Jika Bai Yin, yang sebelumnya telah melampaui tingkat ketujuh alam transenden, sudah menakutkan, maka Pangeran Buaya jelas merupakan eksistensi menakutkan yang melampaui tingkat itu. Kecuali ada sosok seperti Jian Wushuang, mustahil ada yang bisa menekan Pangeran Buaya. Karena kau menolak bicara, mati saja. Saat itu juga, Yi Rui langsung menerkam Bai Hanmo. Kekuatan mengerikannya merobek langit, membelah menjadi sosok hitam yang langsung menyerbu Bai Hanmo. Ia melepaskan kekuatan mengerikan dari alam transenden tingkat ketujuh. Bang, sosok Yi Rui dihadang oleh sosok lain. Yang tak lain adalah Xiong Zicheng. Lawanmu adalah aku, Xiong Zicheng berkata dengan dingin. Dan kekuatan unik dari tingkat ketujuh alam transenden dilepaskan dalam sekejap. Kedua benda itu bertabrakan seperti dua gunung yang menjulang tinggi, menciptakan gelombang kejut tak terbatas yang menyapu keluar ke segala arah. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Yi Rui mendengus dingin saat ini. Matanya berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Dua orang ahli di alam transenden tingkat ketujuh itu melancarkan gerakan, menyebabkan suasana menjadi heboh, dan kedua belah pihak bertarung hingga ke langit. Sementara itu, Yu Sisi sudah mendekati He Yulong. Aku benar-benar tidak menyangka, betapapun kita waspada, sulit untuk waspada terhadap pengkhianat di dalam barisan kita sendiri. Pada akhirnya, kaulah yang mengkhianati kita. Kapten memperlakukanmu dengan sangat baik dan bahkan ingin melatihmu untuk menjadi kapten pasukan beruang kita selanjutnya. Apakah ini caramu membalasnya? Kata Yu Sisi dengan marah. Kapten berikutnya, apa dia menganggapku sebagai penerusnya? Membiarkan seseorang menghinaku seperti ini. Apa ini yang disebutnya menghargai diriku? Geram He Yulong, kau pikir aku tidak tahu bahwa dia sudah berencana menjadikanmu penerusnya, dan bahwa dia mengutamakanmu dalam segala hal. Benar begitu. Kau benar-benar tak bisa diselamatkan. Kau sudah jatuh terlalu jauh, kata Yu Sisi dingin, tanpa repot-repot memberikan penjelasan lebih lanjut. Aku tak bisa diselamatkan lagi. Lagi pula aku tak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Setelah kalian semua mati, pasukan beruang akan menjadi milikku. Akan kukatakan pada semua orang bahwa kalian semua mati di mulut monster laut-laut iblis kekacauan. Siapa yang akan tahu kalau begitu? He Yulong tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya sangat garang. Bab 928 ini adalah sesuatu yang aku, Tuan Muda, tidak bisa lakukan. Tak tahu malu, dasar binatang. Yu Sisi sudah murka. Saat ini, ia hanya bisa terbakar amarah. Dia meraung dan menyerang ke arah He Yulong. Berikan nyawamu padaku. Yu Sisi melesat keluar dan menyerang He Yulong. Di antara pasukan beruang, Yu Sisi dan He Yulong tidak diragukan lagi adalah yang terbaik, dan bahkan dipuji sebagai penerus. Namun kini keduanya terkunci dalam pertarungan sengit. Tak kenal belas kasihan. Nak, kau ingin menghentikanku. Buaya Hong mencibir Bai Hanmo di depannya. Meskipun Bai Hanmo belum bergerak sebelumnya, ia tidak menganggap Bai Hanmo lawannya. Ia hanyalah seorang anak kecil yang mengikuti Yao Qian. Bahkan Yao Qian pun tidak menganggapnya serius. Meskipun tampak baik, sebenarnya dia sangat berbeda darinya. Kalau begitu, ayo kita coba lihat, teriak Bai Hanmo. Sosoknya langsung melompat keluar. Sebuah pedang giok putih muncul di tangannya, dan dia langsung menunjukkan seberkas giok putih di udara. Ini pertama kalinya ia menghunus pedang. Bahkan setelah tiba di Laut Iblis yang kacau, ia belum pernah menghunus pedang sebelumnya. Fakta bahwa ia telah menghunus pedangnya sekarang menunjukkan betapa ia menghargai Buaya Hong.
Setelah menyaksikan pertarungan antara Ye Xiwen dan E Hong, ia tentu tahu bahwa E Hong bukanlah orang biasa dan tidak boleh diremehkan. Jika ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, ia pasti bukan tandingannya. Serahkan anak ini padaku. Kalian semua pergi dan cari Ye Xiwendao, kata buaya Hong kepada beberapa ahli klan iblis laut di belakangnya yang juga mengenakan jubah. Ya, para ahli iblis laut berjubah itu lenyap seketika, terbang di antara mereka. Bocah kecil, kalau kau mau mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Cibir buaya Hong. Dan sepasang cakar baja muncul di tangannya, berkilauan dengan cahaya dingin yang menakutkan. Menghadapi Bai Hanmo yang langsung menyerangnya, cakar bajanya langsung merobek langit dan bumi. Kecepatannya luar biasa, hampir sampai pada titik di mana ia bisa menyerang lebih dulu meskipun berada di belakang, dan ia melancarkan serangan pertama pada Bai Hanmo. Tubuh fisiknya luar biasa kuat, mampu merobek udara dengan mudah. Ia bagaikan binatang buas yang tak tertandingi. Dinosaurus. Suaranya seperti dentingan emas dan batu giok. Pedang giok putih di tangan Bai Hanmo meledak dengan cahaya pedang putih susu yang mengerikan. Seketika membelah langit menjadi dua. Cahaya pedang putih susu dan cakar bajanya bertabrakan dengan keras. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh. Seluruh udara langsung hancur berkeping-keping. Dua sinar cahaya mengerikan bertabrakan hebat, membentuk bola energi bulat yang langsung meledak, menyapu ke segala arah. Mata buaya Hong berkilat takjub. Seseorang yang sebelumnya jauh lebih lemah darinya kini mampu menahan salah satu serangannya. Meskipun keduanya berada di tingkat ke-6 alam transenden, kekuatan mereka jauh berbeda. Sama seperti Bai Yin yang dapat dengan mudah menghancurkan Xiong Zicheng, mereka berada di level yang sama, namun tampaknya mereka dipisahkan oleh seluruh dunia. Bai Hanmo mencibir. Selama periode ini, bukan hanya Ye Xiwen yang telah membuat kemajuan signifikan, ia sendiri juga telah membuat langkah besar. Bahkan, untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa pengalamannya mungkin terlalu terbatas. Jika tidak, tingkat kultivasinya akan jauh lebih tinggi. Pengalaman ini sangat berharga baginya. Hanya melalui cobaan seperti itulah dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkannya selama ini. Jika ia bukan tandingan Krokodil Hong saat pertemuan pertama mereka, kini ia sama sekali tidak terpengaruh. Ia tak diragukan lagi telah mencapai puncak alam transenden tingkat ke-6. Dan jika Ye Xiwen dan Yao Qian belum bertapa, ia mungkin telah bertapa dan mencapai alam transenden tingkat ke-7 suatu hari nanti. Meskipun hanya ada satu perbedaan level antara level ke-7 dan ke-6 alam transenden, perbedaan kekuatannya sangat besar. Level ke-6 alam transenden hanyalah tahap tengah alam transenden, sementara level ke-7 mewakili tahap akhir alam transenden. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Meski begitu, Bai Hanmo sama sekali tidak gentar, mengacungkan pedang putihnya dan menyerang maju sekali lagi. Sedikit keseriusan terpancar di matanya. Bai Hanmo ini ternyata jauh lebih sulit dilawan dan dihadapi daripada yang dibayangkannya. Bahkan, bisa dibilang kekuatan Bai Hanmo telah melampaui ekspektasinya. Meskipun saya pernah melihatnya sekali sebelumnya, saat itu pasti tidak sekuat ini. Namun, keraguannya hanya sesaat. Dalam sekejap, cakar baja di tangannya terulur untuk menangkap Ye Xiwen lagi. Di bawah kendali kelima jarinya, cakar itu langsung merobek langit, membentuk aliran udara mengerikan yang menyapu ke bawah. Cakar setan giok yang hancur. Di langit, tangannya langsung membesar, dengan untaian energi sejati yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekelilingnya. Lapisan-lapisan bintik berwarna giok muncul di cakar baja tangannya, dan ia menghantam Bai Hanmo. Jangan bergerak, atau lakukan gerakan mematikan yang kejam. Sekarang sudah jelas bahwa Bai Hanmo tidak semudah yang kukira. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku sejak awal dan sama sekali tidak memberi Bai Hanmo kesempatan untuk membalikkan keadaan seperti yang dilakukan Ye Xiwen. Setelah menderita kekalahan di tangan Ye Xiwen, dia menjadi sangat berhati-hati. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan hal yang sama terjadi lagi dan hasilnya sama saja. Menghadapi serangan ini, Bai Hanmo melepaskan cahaya pedang yang mengerikan dari aura pedangnya, membentuk pelangi putih, dan menebasnya secara langsung. Ledakan, dua kekuatan yang sangat mengerikan meledak dengan dahsyat di udara. Kekuatan mengerikan,
Ini langsung menciptakan serigala-serigala raksasa yang menjulang tinggi di permukaan Han dan membentuk hujan badai di langit. Menghadapi buaya Hong, yang berada di puncak alam transenden tingkat ke-6, Bai Hanmo sama sekali tidak dirugikan. Secara umum, setiap orang memiliki batasannya masing-masing, tetapi setiap seniman bela diri memiliki batasan yang sangat berbeda. Semakin berbakat dan berprestasi seseorang, semakin kuat kekuatan yang dapat ditampungnya. Inilah sebabnya mengapa orang-orang di alam yang sama dapat memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Pertarungan antara keduanya ini jelas jauh lebih hebat daripada pertarungan seorang petarung biasa di alam transenden tingkat ke-6. Buaya Hong menerobos ombak dan langsung menyerang Bai Hanmo. Kekuatannya sungguh luar biasa, terutama kekuatan fisiknya. Selain pernah kalah di tangan Ye Xiwen, pada dasarnya ia belum pernah kalah di tangan siapapun. Kali ini, tujuannya adalah menggunakan kekuatan fisik yang luar biasa untuk menghancurkan Bai Hanmo sampai mati. Bayangan cakarnya memenuhi langit, merobek surga dan mendarat di Bai Hanmo. Bai Hanmo mundur selangkah, lalu melepaskan rentetan cahaya pedang yang menyelimutinya. Saat bayangan cakar mencapainya, mereka tercabik-cabik oleh cahaya pedang. Ia bersifat ofensif dan defensif, dan kekuatannya luar biasa hebat. Wah, aku lihat potensimu bagus. Kalau kau bergabung denganku, masa depanmu tak terbatas. Teriak buaya Hong, benar-benar mempertimbangkan untuk merekrutnya. Ia juga sangat iri dengan keputusan putra mahkota untuk merekrut para ahli klan iblis laut sebagai 4 Fajra. Secara umum, pakar tingkat atas seringkali memiliki banyak pengikut, terutama mereka yang berasal dari keluarga berkuasa dan kelompok berpengaruh. Banyak orang ingin menjadi pengikutnya, tetapi dia bukan orang yang mau menerima sembarang orang. Tidak sembarang orang bisa menjadi pengikutnya. Umumnya, semakin kuat seseorang, semakin kuat pula pengikutnya. Pengikut ini bisa jadi pengagum atau mantan musuh mereka. Alasan para ahli iblis laut ini menjadi pengikut sang pangeran adalah karena mereka telah menderita kekalahan telak di tangannya, yang akhirnya membuat mereka menjadi pengikutnya. Di matanya, Bai Hanmo, yang berdiri di depannya sekarang, benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi pengikutnya. Dia sangat berbakat dan berkemampuan tinggi. Jika dia bisa memiliki pengikut seperti itu di sisinya, dia tidak hanya bisa menyelesaikan banyak masalah, tetapi yang terpenting, dia juga akan memiliki harga diri saat bepergian bersamanya. Menyerah padamu, kau ini apa? Kau pikir bisa menjadikanku pengikutmu? Kurasa kau tidak memenuhi syarat. Bai Hanmo meraung, dan cahaya pedang di tangannya semakin kuat, langsung menembus bayangan cakar dan menyerang wujud asli buaya Hong. Meskipun perkembangannya sangat pesat, buaya Hong sendiri sangat berbakat, dan dalam hal fondasi, ia jauh melampauinya. Ditambah dengan fisik buaya Hong yang kuat, ia dengan mudah terkekang di hadapan buaya Hong. Untuk mematahkan situasi yang tidak menguntungkan ini, ia harus mengambil inisiatif dan melancarkan serangan pendahuluan. Esensi fundamental ilmu pedang adalah menyerang, bukan bertahan. Dengan pedang di tangan, seseorang menguasai dunia. Satu pedang dapat melanggar semua hukum. Selama seseorang memiliki pedang panjang, seorang pendekar pedang tidak akan mundur. Dasar bodoh, hari ini Ye Xiwen dan Yao Qian mati. Apa kau mau mati bersama mereka? Wajah buaya Hong memucat lalu memerah saat ia berbicara dengan kejam. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir untuk membujuk Bai Hanmo. Pengikut seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ia temui dengan mudah. Jika ia tidak membuat Bai Hanmo menemui jalan buntu hari ini, ia bahkan tidak akan berpikir untuk membujuk Bai Hanmo. Begitu kamu menjadi pengikutnya, dia pasti punya cara untuk mengendalikanmu. Saat itu, kamu tak lebih dari sekadar daging di talenannya, yang bisa diperlakukan kapanpun dan bagaimanapun dia mau. Hahaha, dasar buaya mati. Kau pikir aku sepertimu? Pengecut yang mengkhianati teman-temannya. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bai Hanmo meraung dan mulai bertarung sengit dengan buaya Hong. Sialan. Dasar keras kepala. Buaya Hong akhirnya menyerah membujuk Bai Hanmo. Matanya berkilat tajam. Karena ia tak bisa dimanfaatkan olehnya, maka ia harus mati. Ia sama sekali tak boleh dibiarkan hidup. Cakarnya berkilat, dan gelombang dahsyat, di bawah kendalinya, menyapu langit.
berubah menjadi buaya ganas yang menerjang Bai Hanmo. Langit dan bumi seakan bergetar di hadapan kekuatan ganas buaya ini. Bab 929 Secercah Harapan. Bajingan, biarkan aku membunuhmu. Bai Hanmo mencibir berulang kali, dan pedang giok putih di tangannya tiba-tiba memancarkan 10.000 cahaya pedang. Ia bagaikan dewa pedang. Dengan satu ayunan pedangnya, rasanya seluruh langit akan hancur berkeping-keping. Kedua belah pihak saling berbenturan dengan keras. Hantu buaya ganas yang besar itu saling bertabrakan di bawah cahaya pedang panjang Bai Hanmo. Ledakan cahaya yang mengerikan meletus, dan pedang giok putih di tangan Bai Hanmo tampak memiliki kekuatan sihir, memancarkan cahaya cemerlang yang tak berujung, seakan-akan dapat menghancurkan langit dan bumi. Pedang panjang giok putih ini bukanlah senjata biasa. Namun demikian, buaya Hong juga bukan karakter biasa. Dan buaya ganas yang sangat besar itu juga lebih kuat dari sebelumnya. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan hebat di udara, menyebabkan gumpalan udara yang tak terhitung jumlahnya runtuh total dalam sekejap. Cahaya ilahi yang cemerlang dan tak berujung, bercampur dengan cahaya pedang, berbenturan dan menari-nari liar. Udara tampak runtuh seluruhnya, lapis demi lapis, di mata semua orang. Minung, Bai Hanmo meraung, dan cahaya pedangnya menembus buaya raksasa yang ganas itu dalam sekejap, mengubah buaya raksasa itu menjadi langit yang penuh ombak. Ini bukan air biasa, ini luar biasa. Setiap tetesnya seberat gunung Tai, langsung jatuh ke Bai Hanmo. Meskipun Bai Hanmo dapat menangkal beberapa tetesan air, ia tidak dapat menangkal semuanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Bai Hanmo mengeluarkan erangan teredam saat ia terpental oleh tetesan air yang sangat deras, menyemburkan seteguk darah saat tubuhnya terlempar mundur. Kekuatannya masih agak kalah dibandingkan buaya Hong, fondasinya masih terlalu dangkal. Meskipun potensinya melampaui buaya Hong, jelas bahwa potensinya belum sepenuhnya diubah menjadi kekuatan. Bahkan bisa dikatakan bahwa karena kepribadiannya dan sifatnya yang suka bermain-main, ia sebenarnya menyia-nyiakan bakatnya. Bai Hanmo terhempas jauh sebelum akhirnya berhenti. Matanya tertuju pada Hong. Baru saat itulah ia benar-benar menyesal. Seandainya ia berlatih keras saat itu, ia tidak akan berakhir seperti ini. Jika dia bisa mencapai tingkat ketujuh alam transenden, dia bisa dengan mudah membunuh buaya Hong. Dan dia tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Baru pada saat itulah ia akhirnya mengerti apa yang Yao Qian maksud. Ia memang seorang jenius, dengan sedikit saingan di antara rekan-rekannya, dan sangat sedikit di generasinya yang mampu menandingi kecepatannya. Kebanyakan orang tidak akan sebanding dengannya. Akan tetapi, kehidupan dan dunia yang ia temui membuatnya bertemu bukan hanya dengan seniman bela diri yang kekuatannya jauh lebih rendah daripada dirinya, tetapi juga lawan-lawan yang kekuatannya jauh lebih besar daripada dirinya. Itulah yang akan menjadi ujian sesungguhnya. Meskipun kekuatan buaya Hong jauh dari lebih kuat darinya, dalam pertarungan antar ahli. Seperti itu, perbedaan sekecil apapun bisa berakibat fatal, apalagi perbedaan yang begitu signifikan. Dengan serangan ini, Bai Hanmo terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Namun, Hong tidak jauh tertinggal. Meskipun lebih kuat dari Bai Hanmo, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dan tidak bisa dianggap sebagai keunggulan yang luar biasa. Serangan habis-habisan Bai Hanmo, terlepas apakah ahli hidup atau mati, juga menciptakan kekuatan tandingan. Namun, ia tak berhenti di situ dan langsung mengejar Bai Hanmo lagi. Sebuah domain dengan cepat menyebar dan menyelimuti Bai Hanmo. Kau tersandung ke neraka padahal ada jalan menuju surga. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Jadi mati saja. Buaya Hong tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, Bai Hanmo, yang sudah terlanjur jatuh ke wilayah kekuasaannya, sudah ditakdirkan. Orang-orang seperti Ye Siwen, yang bisa menerobos wilayah kekuasaan dengan paksa, tidak mungkin ada di mana-mana, kan? Kesempatan omong kosong macam apa ini? Kau pikir kau bisa menaklukkanku? Bai Hanmo mencibir, lalu tertawa terbahak-bahak, tampak agak gila dan berantakan, namun penuh semangat heroik. Saat ini, ia tidak peduli dengan hal lain. Yang ingin ia lakukan hanyalah mengulur waktu, demi Yao Qian dan Ye Siwen.
Setiap menit yang bisa ia tunda sangatlah berharga. Ia harus menahan Ehong dan yang lainnya. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi Ye Xiwen dan Yao Qian, yang sedang menyendiri. Gempa susulan pertempuran itu begitu dahsyat sehingga Ye Xiwen dan Yao Qian, yang sedang bersembunyi, pun dapat merasakannya. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menunggu mereka keluar dari pengasingan, menahan musuh-musuh ini, dan mencegah mereka menyerbu ke dalam parit. Bai Hanmo tiba-tiba terbang dan menerkam Ehong lagi. Di wilayah air berat, kecepatannya jelas jauh lebih lambat. Bahkan, air berat mulai melayang di udara. Setiap tetesnya terasa sangat berat. Diiringi angin kencang, air itu menghantam tubuh orang-orang, yang setara dengan dihujani tinju terus-menerus. Mulut Bai Hanmo berdarah karena benturan, tetapi ia tak punya cara untuk berhenti. Saat ini, tak ada ruang untuk mundur, ia harus bertahan. Karena kau sedang mencari kematian, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Buaya Hong mencibir, dan seluruh kekuatan di tubuhnya seakan mendidih, menyebar ke segala arah bersama energi darahnya. Saat ia melangkah maju, domain air berat seakan menerima rangsangan yang kuat, dan mulai mengintensifkan secara liar. Di dalam domain air berat, satu-satunya hukum yang dimilikinya adalah hukum gravitasi. Dan di bawah hukum gravitasi, Bai Hanmo tak bisa bergerak sedikit pun. Ayo, kalian bajingan, Bai Hanmo meraung. Matanya merah saat dia menatap Ehong. Di sisi lain, situasi di kedua medan perang sangat kritis. Terutama di medan perang Xiong Zicheng, di mana ia hampir dipaksa mundur. Meskipun keduanya berada di alam transenden tingkat ketujuh, kekuatan Yi Rui jauh lebih rendah daripada Bai Yin, membuatnya hampir tidak mampu mengerahkan tekad untuk melawan. Namun, ia juga sangat kuat, telah mencapai puncak alam transenden tingkat ketujuh, membuatnya jauh lebih kuat daripada Xiong Zicheng. Ia berulang kali memukuli Xiong Zicheng hingga ia batuk darah dan mundur. Untungnya, karena dia tidak memiliki keuntungan luar biasa seperti yang dimiliki Bai Yin, Xiong Zicheng, meskipun terus-menerus didorong mundur, tidak dalam bahaya langsung kehilangan nyawanya, meskipun situasi secara keseluruhan tampak sangat buruk. Di sisi lain, pertarungan antara Yu Sisi dan He Yulong adalah yang paling sengit. Yu Sisi sangat marah karena He Yulong telah mengkhianati tim beruang mereka, yang menyebabkan situasi berbahaya saat ini di mana mereka hampir musnah. Ia juga yakin bahwa He Yulong sudah gila dan akan melakukan apapun untuk mengalahkan tim beruang. He Yulong dibutakan oleh kebencian dan memendam ambisi, hanya berpikir untuk membunuh Xiong Zicheng dan Yu Sisi agar ia dapat mengendalikan tim Xiong. Semua persahabatan di masa lalu tampak tidak berarti baginya saat ini, semuanya hanyalah lelucon belaka. Pertarungan sesungguhnya antara keduanya begitu sengit dan mengerikan, darah dan daging berceceran di mana-mana. Tak satu pun pihak yang menahan diri, dan setiap pukulan mendarat tepat di sasaran. Keduanya berada dalam kondisi yang mengerikan. Tubuh mereka nyaris berlumuran darah, tanpa daging utuh dan banyak sekali tulang yang patah. Mirip dengan situasi Xiong Zicheng, He Yulong juga memiliki keunggulan absolut. Meskipun keduanya merupakan penerus favorit Xiong Zicheng, He Yulong unggul dalam hal kekuatan dan tingkat apresiasi Xiong Zicheng terhadapnya. Dalam pertarungan hidup mati ini, He Yulong bisa dikatakan telah mengalahkan Yu Sisi satu demi satu. Ia dibutakan oleh rasa sakit di tubuhnya dan ambisi di hatinya. Saat ini, ia tak lagi peduli dengan persahabatan masa lalunya. Yang ada di benaknya hanyalah membunuhnya sepenuhnya. Yu Sisi juga tampak sudah gila. Bertarung dengan gaya yang luar biasa menggila. Sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati. Bertekad melakukan apa yang diinginkan Xiong Zicheng, membunuh He Yulong dan membersihkan rumah. Hahaha, percuma saja. Matilah kau hari ini. Siapapun yang berani menghalangi jalanku akan mati. Saat itu, mata He Yulong memerah, dan ia berbicara seolah-olah ia sudah gila. Kau akan mati dengan mengerikan. He Yulong, hari ini aku akan membersihkan rumah kapten, meskipun itu berarti kematianku. Yu Sisi juga bertingkah seperti orang gila. Membersihkan rumah kapten adalah satu-satunya obsesinya. Dan obsesi inilah yang telah menopangnya dalam pertarungan ini. Setelah bekerja sama dan bertarung berdampingan selama bertahun-tahun,
Kedua belah pihak saling memahami gaya bertarung dan bahkan jurus spesial mereka seperti telapak tangan. Tentu saja, mereka tahu bahwa tidak ada cara untuk menipu di depan lawan. Satu-satunya cara adalah menyerang secara langsung dan tanpa tipuan. Karena saya memahaminya dengan baik, saya tahu cara apa yang paling efisien. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya saling beradu pukulan dengan kekuatan brutal, dan keduanya terhempas. Kali ini, Yu Sisi tak mampu bangkit. Setelah terluka parah oleh He Yulong, ia hampir tak bernapas dan energi hidupnya terkuras dengan cepat, membuatnya mustahil untuk bangkit. Hahaha, kau minta mati. Beraninya kau melawanku, pasukan beruang milikku, dan tak seorang pun bisa menyentuhnya. He Yulong tertawa terbahak-bahak hingga darah yang mengucur dari sudut mulutnya membuatnya batuk darah sambil tertawa terbahak-bahak, membuat pemandangan itu tampak menyeramkan dan menakutkan. Kenyataan bahwa rival lama mereka akhirnya tersingkir dalam satu serangan sekaligus merupakan kegembiraan luar biasa bagi mereka. He Yulong berhasil berdiri, meskipun dengan susah payah, tetapi ia masih jauh lebih kuat daripada Yu Sisi. Energi sejatinya kembali berkobar, dan ia langsung menyerang Yu Sisi, berniat membunuhnya sepenuhnya. Tiba-tiba, seberkas pedang yang dahsyat menembus langit, seketika membelah langit dan bumi, menuju ke arah He Yulong. He Yulong yang sudah terluka parah pun ketakutan dan cepat memutar tubuhnya untuk menghindar ke segala arah. Namun, cahaya pedang ini terlalu cepat, bahkan dalam kondisi prima sekalipun, ia mungkin tak akan mampu menghindarinya, apalagi sekarang ia terluka parah. Puff, hampir seketika, cahaya pedang itu mengiris leher He Yulong, merobek luka yang sangat besar, dan kepala He Yulong terlepas dari tubuhnya. Bab 930 Memukau penonton. Buaya Hong secara langsung menempatkan Bai Hanmo pada posisi yang kurang menguntungkan. Kecepatan Bai Hanmo jauh lebih rendah daripada sebelumnya setelah jatuh ke dalam domain air berat. Tanpa kecepatan, Bai Hanmo bahkan tidak memiliki cara untuk menyerang. Hari ini adalah hari kematianmu. Jatuh ke tanganku adalah takdirmu. Cibir Buaya Hong. Dan cakar baja di tangannya memancarkan cahaya tak berujung, seolah mampu merobek langit dan bumi. Ini juga merupakan senjata sihir tingkat pemula yang luar biasa. Tampaknya mampu benar-benar merobek langit. Tiap-tiap serangan cakar mendistorsi sebagian ruang, seakan-akan secara acak merobek 5 tanda besar di langit, langsung menusuk gigimu. Tapi karena kau di sini, berarti Ye Xiwen dan Yao Qian seharusnya ada di sekitar sini juga. Krokodile Hong mencibir. Aku ingin tahu apakah mereka akan keluar setelah kau mati. Aku akan meratakan tempat ini dengan tanah. Aku yakin Ye Xiwen tidak akan muncul. Bai Hanmo terkejut ketika pikirannya terungkap. Jika Buaya Hong dibiarkan menyapu area ini saat ini, mungkin tak lama lagi ia akan bisa mencapai tempat persembunyian Ye Xiwen di parit. Pada saat itu, segala sesuatunya mungkin akan benar-benar luar biasa. Mengingat kemampuan dan kepribadian Krokodile, ada kemungkinan hampir 100% dia akan melakukannya. Oleh karena itu, kita harus menghentikannya. Kau benar-benar banyak bicara omong kosong. Bai Hanmo mencibir, memegang pedang panjang giok putih di tangannya, dan langsung menyerbu, merobek kehampaan dan mengiris aliran udara yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Ia berani dan tak terkalahkan. Kau sedang mencari kematian. Buaya Hong melepaskan cahaya ilahi yang tak terbatas dengan cakar bajanya, bertabrakan hebat di udara. Gumpalan udara yang tak terhitung jumlahnya terkoyak, dan badai dahsyat menyapu keluar, seolah tak terhentikan oleh apapun. Bai Hanmo mundur cepat, memuntahkan seteguk darah seolah-olah ia mengalami luka parah. Buaya Hong sangat gembira dan segera mengejar, menerkam Bai Hanmo. Senyum puas tersungging di bibir Bai Hanmo. Lengannya yang tadinya lemah tiba-tiba terangkat, dan pedang panjang di tangannya langsung menembus langit, seolah merobek seluruh langit, dan langsung menancap di tubuh Ehong. Ehong sama sekali tidak siap. Ia tidak menyangka Bai Hanmo masih memiliki kekuatan seperti itu saat ini, yang mampu melukainya dengan parah. Atau lebih tepatnya, Bai Hanmo sebenarnya berpura-pura terluka untuk memancingnya sebelum melancarkan serangan mematikan dengan satu tebasan pedang. Setelah melukai Buaya Hong dengan parah hanya dengan satu tebasan pedang, Bai Hanmo menjadi bersemangat.
Kelicikan dan taktik seperti itu memang tak terelakkan. Di domain air berat, buaya Hong adalah satu-satunya dewa sejati. Dan di bawah pengaruh gravitasi, ia tak bisa sepenuhnya melepaskan kecepatannya. Dalam situasi ini, yang terbaik adalah membiarkan buaya Hong datang ke sisinya sendiri. Itu akan menjadi tindakan terbaik. Kau benar-benar berani melukaiku. Hari ini aku akan memastikan kau menderita kematian yang mengerikan. Raut wajah buaya Hong berubah, seolah ia sudah gila. Dilukai parah oleh seseorang yang bahkan tak pernah ia pandang rendah sungguh membuatnya marah. Buaya Hong tertawa marah. Cakar bajanya menyambar, langsung menghancurkan dan meruntuhkan udara yang tak berujung. Pemandangan yang benar-benar mengerikan. Cakar baja itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, langsung mencengkeram tubuh Bai Hanmo. Bang! Dada Bai Hanmo langsung terkoyak, meninggalkan darah berceceran. Tubuhnya terpental mundur, menderita luka parah. Bai Hanmo terpental puluhan mil sebelum akhirnya berhenti. Sepotong besar daging terkoyak dari dadanya oleh cakar baja buaya Hong, dan banyak tulang patah. Aku belum pernah semenyedihkan ini sebelumnya. Bai Hanmo mencibir. Aura kuat bergejolak dalam dirinya. Kulitnya berubah sewarna giok. Tapi, kau benar-benar mati. Benar-benar mati. Ia tampaknya telah mengambil keputusan. Melonggarkan sebagian kendalinya. Ia kini terbakar amarah. Dan kali ini ia tak akan menunjukkan belas kasihan. Hanya dengan membunuh buaya Hong ia bisa melampiaskan kebenciannya. Entah kenapa, ketika buaya Hong melihat kemunculan Bai Hanmo, ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia bisa merasakan aura kuat yang memancar dari Bai Hanmo. Meskipun ia tidak tahu trik apa yang sedang direncanakan Bai Hanmo, ia secara naluriah ingin menghentikannya. Nalurinya mengatakan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan, atau ia mungkin dalam bahaya. Pada akhirnya, aku tetap akan menang. Tak dapat disangkal bahwa kau dan Ye Xiwen memiliki bakat yang luar biasa. Jika diberi waktu, bahkan aku pun tak akan sebanding denganmu. Tapi memangnya kenapa, kau belum dewasa, dan kau hanya bisa menghadapi kematian. Aliran esensi sejati atribut air mulai berfluktuasi di sekitar tubuh buaya Hong, dan ekspresinya sangat dingin dan kejam. Tak dapat disangkal. Saat ini, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seolah-olah ia pernah bertemu Ye Xiwen, yang telah membalikkan keadaan melawan segala rintangan. Ye Xiwen telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam padanya sehingga ia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, wilayah kekuasaannya akan ditembus secara paksa. Jika diberi waktu, Ye Xiwen bisa tumbuh ke level yang sama dengannya. Itu akan menjadi bencana baginya. Saat itu, Ye Xiwen, dengan kekuatan tempurnya yang mengerikan, akan mampu menghancurkannya seperti semut. Oleh karena itu, kita sama sekali tidak bisa tinggal diam dan menyaksikan ini terjadi. Jadi bagaimana jika seseorang adalah seorang jenius? Selama bertahun-tahun, ia telah melihat banyak jenius mati muda. Dunia ini tidak membutuhkan jenius mengerikan seperti itu. Jadi biarkan mereka mati. Dengan pemikiran inilah dia terus mengambil tindakan, tanpa henti mengejar dan membunuh Ye Xiwen. Sekarang, melihat Bai Hanmo seperti melihat Ye Xiwen muncul kembali sebelumnya, yang membuatnya tiba-tiba panik. Sayangnya, kau tak punya kesempatan lagi. Kau pasti akan mati hari ini. Ekspresi buaya Hong agak dingin dan ganas. Batuk-batuk, Bai Hanmo batuk darah berulang kali, lalu terkekeh dan berkata, "Dasar sampah, kau jauh dari mampu menghadapi tuan mudamu." Keras kepala, buaya Hong menutup luka di tubuhnya yang terluka parah oleh pedang Bai Hanmo, lalu tiba-tiba menerjang ke arah Bai Hanmo. Aku tidak mau. Kalau bisa, aku pasti akan berkultivasi dengan giat dan tidak akan pernah membiarkan sampah seperti itu membunuhku. Bai Hanmo sangat tidak rela. Hatinya menjerit. Ia memejamkan mata dengan penuh kebencian, karena ia tak berdaya melawan gelombang serangan ini. Ia dipenuhi rasa dendam, membenci dirinya sendiri karena tidak berkultivasi dengan benar di masa lalu, yang menyebabkan situasi ini. Seandainya ia berkultivasi dengan benar, jika ia berada di tingkat ke-7 atau bahkan ke-8 alam transenden, menghadapi semua ini akan sangat mudah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tak pernah menyesalinya. Meskipun perilakunya seperti anak kecil,
Ia sebenarnya tahu betul apa yang diinginkannya. Ia hanya sedikit ceroboh. Ia tidak bodoh. Ia tahu apa yang ia lakukan dan apa yang ingin ia lakukan. Meskipun hidup itu berharga, ada beberapa hal yang lebih penting daripada hidup. Meskipun dia tidak rela mati saat itu, dia tidak menyesal. Minung, teriakan keras terdengar dari dasar laut, dan aura pedang yang luar biasa besar muncul entah dari mana. Gelombang kejut tersebut menyebabkan gelombang-gelombang dimanapun aura pedang itu lewat terbelah dua secara otomatis. Energi pedang ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada energi pedang yang baru saja dilepaskan Bai Hanmo. Pada saat ini, energi pedang menghantam Buaya Hong dengan keras. Buaya Hong, yang beberapa saat sebelumnya begitu arogan, kini tampak seperti anak kecil ketika berhadapan dengan energi pedang ini. Seluruh pertahanannya hancur, dan energi pedang menghantamnya dalam sekejap. Buaya Hong tiba-tiba merasakan gelombang energi pedang yang mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya, dan dia segera memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terlempar mundur dan langsung ke langit. Pada saat yang sama, beberapa energi pedang muncul secara bersamaan, langsung membunuh iblis laut yang ingin menemukan jubah hitam Ye Xiwen. Kekuatan mereka bahkan lebih lemah daripada Bai Hanmo dan E Hong, dan mereka sama sekali tidak siap saat ini. Langsung diledakkan menjadi awan kabut darah. Siapa? Saat ini, hanya Buaya Hong yang nyaris tak bisa mengangkat kepalanya dan berteriak. Aura mengerikan tiba-tiba muncul dari air laut, melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan dahsyatnya. Air laut secara otomatis terbelah oleh aura yang menakutkan, dan sesosok tubuh menginjak cahaya pedang dan terbang ke udara, di mana sosok hijau berdiri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu kau? Buaya Hong menatap sosok biru itu dengan tak percaya, karena sosok itu tak lain adalah Ye Xiwen, yang selama ini ia cari. Ia menatap Ye Xiwen dengan tak percaya. Ternyata itu Ye Xiwen. Berbeda dengan saat ia menyembunyikan identitasnya. Ye Xiwen kini tampak tajam, seperti pedang yang terhunus dari sarungnya. Bahkan tatapannya saja sudah membuatnya ingin mencungkil matanya sendiri. Terlebih lagi, ini adalah Ye Xiwen setelah kekuatannya meningkat pesat. Meskipun Ye Xiwen sudah sangat kuat sebelumnya, ia bukanlah ancaman yang terlalu besar. Bahkan jika ia mengalahkannya, bisa dikatakan ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi jelas tidak semudah ini. Ia dengan mudah membunuh sekelompok ahli klan iblis laut yang berada di bawahnya. Mereka semua adalah anggota pengawal putra mahkota, elit dari para elit. Meskipun mereka tidak sehebat Yi Rui, mereka tetaplah prajurit kelas atas, dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, mereka dengan mudah dibunuh oleh Ye Xiwen.